Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo minggu pertama, perbulan pertama silakan diaktifkan dulu kameranya. Silakan diaktifkan. Cek apa tadi pesannya bisa diterima. Oke. Masih banyak belum? Atau masih saya tunggu ya, mungkin masih secara nggak tahu kalau mungkin diminta untuk on cam. Sambil saya sampaikan dulu pertama mungkin karena partisipannya sudah banyak, sudah mencapai 50 kan. Jadi saya mau share dulu kode grup kode kemudian hal yang mungkin yang belum on cam, saya sampaikan bahwa aturan main di kelas saya atau kelas apapun pokoknya kalau di kelas saya, aturan yang pertama yang ingin saya tekankan perihal konfirmasi. Ya, konfirmasi itu dulu, nanti apapun urusannya akan kembali ke pasal nomor 1 yaitu konfirmasi. Saya contohkan misalnya ya di kasus ini, saya minta untuk diaktifkan kameranya ada 12 yang masih belum mengaktifkan dan nggak ada konfirmasi. Nah itu kan saya nggak ngerti alasannya kenapa, sebabnya kenapa. Kalau memang ada hal sesuatu yang memang tidak memungkinkan untuk kondisi itu, silahkan disampaikan. Nah itulah pentingnya konfirmasi. Jangan sampai nggak dilakuin, nggak ada konfirmasi, nggak ada respon, nggak ada apapun. Ya jangan sampai. Misalnya butuh waktu lah misalnya untuk menyiapkan, nggak apa-apa, silahkan disampaikan. Ya. Atau misalnya saat ini kebetulan karena nggak tahu nih kuliah pertama, biasanya kalau teori itu sukanya nggak on cam kok, atau disuruh on cam. Jadi masih siap-siap nggak apa, oke Bu, sebentar. Nah misalnya. Misalnya nih, mohon maaf tadi baru kamar mandi dulu. Nah, nggak apa-apa. Pada intinya saya akan selalu ini basicnya ya. Pada intinya saya tidak akan menghalangi apapun kendala kalian. Saya tidak akan memaksakan kondisi ya harus di situ, enggak. Tapi syaratnya satu, konfirmasi. Kayak misalnya, aduh saya belum itu paketan saya, enggak apa-apa, diinfokan. Ya, jadi biar tahu nih karena ini minggu pertama nggak ada yang tahu situasinya. Bahkan kita nggak tahu kalau kuliahnya harus kembali luring kan gitu ya, harus kembali daring kan gitu ya. Sama-sama nggak tahu padahal udah terlanjur
nyari kos, udah terlanjur kerja, udah terlanjur pindah, udah terlanjur semuanya, tapi ternyata situasinya berubah. Ya, termasuk kuliah kita juga nggak tahu ada kendala ini dan itu, sama-sama kita nggak ada yang tahu namanya kendala permasalahan. Saya bersikap untuk memaklumi keadaan-keadaan yang mungkin kalian terganggu, ada noise dari luar, ya oke lah. Waktu kuliah ada yang wira-wiri, nggak apa-apa namanya kuliah di rumah mau kayak gimana lagi gitu kan. Nah, kemudian ya yang kameranya sudah aktif, tolong jangan cuman mata ke atas, makanya nggak kelihatan, cuman sudah ke atas lah kameranya di mata ke atas. Masa iya cuma nunjukin background doang, yang kuliah kita, bukan background kita. Ya, Roy, Umun, Ariska, saya nggak akan lama-lama pakai kamera. Nah ini loh, misalnya kalian belum pede, tapi diminta untuk aktifkan kamera, coba lihat Rizal Hafiz. Nah, ya agak jauh, tapi kelihatan gitu ya. Daripada yang dekat cuma kelihatan tidak doang. Ya. Nah, main jarak aja. Saya pun juga main jarak aman. Ya, gitu. Oke. Itu kira-kira. Jadi setidaknya kelihatan lah, jangan separuh. Saya biasanya nggak akan lama-lama. Saya nggak akan lama-lama 1 jam kuliah, nggak tenang. Saya biasanya sekitar 10-15 menit aja. Asalkan satu, semuanya sudah ada di kondisi yang sama. Itu. Tapi kalau belum, saya akan hold situasinya sampai teman-teman yang belum nih Arista, Chandrika, Novenka, kenapa? Chandrika sudah hari belum. Oh ya, ID saya minta tolong untuk ID diganti pakai NIM sama nama. Ya, masih ada yang belum pakai NIM, silakan bantu kami untuk memudahkan. Misalnya kalian nanya atau misalnya nanya nih, kebetulan pertanyaan itu dianggap sebagai poin, itu kan enak kalau ada NIM-nya. Kami nggak perlu repot-repot searching. Ini NIM-nya berapa sih dari kelas mana? Tapi kalau identifikasi ada NIM, ada nama itu lebih enak, gitu ya. Jadi disampaikan sudah 2 orang konfirmasi, 3 orang konfirmasi, 1, 2, 3. Oke, 3 orang sudah konfirmasi, artinya semuanya sudah terkonfirmasi. Ya, sekian orang sudah on dan 3 belum. Oke, memastikan saya infokan kalian bahwa di semester ini kita akan ketemu mata kuliah IoT, di mana nanti tugasnya saya akan minta berkelompok. Saya akan minta berkelompok baik sebelum UTS maupun setelah UTS. Silahkan lihat teman-teman kalian. Mungkin kan teman-teman kalian ada yang belum kenal, karena kan semester 1 kita udah kenal nih, udah mulai asik di grup, udah bikin grup kelas sendiri. Tahu-tahu kuliahnya ada yang di A, di B, di D, sampai di F, gitu kan. Nah, coba kenali teman-teman kalian, karena saya akan minta kalian untuk berkelompok. Ya, saya akan minta tugasnya nanti berkelompok, di mana satu kelompok ini saya akan minta 4 orang. Tidak kurang, tidak lebih. Hanya boleh 4. Gitu. Nah, biasanya nanti saya akan infokan kapan boleh off. Tapi seperti tadi saya bilang, saya biasanya tidak lama. Kecuali saya keasikan ngomong nih, lupa. Ya. Jadi gitu, kemungkinan sampai akan pembahasan di tugas kelompok ini aja. Silahkan searching-searching. 4 orang saja. Lalu gimana kalau ternyata jumlah anggota di kelasnya enggak bulat 4, ada 3, ada tanggung lah. Itu akan dikondisikan nanti. Tapi jangan berasumsi kelompok saya 2 dengan alasan jumlah mahasiswa di kelasnya tanggung. Oh ya, lain aja juga belum bentuk kan gitu. Jadi pokoknya bentuklah 4 orang. Kalau misalnya sampai di waktunya saya bentuk kelompok, kok tidak 4, saya akan kondisikan. Jadi kalau sampai ada yang lebih dari 4, pasti akan saya hilangkan. Atau saya akan buatkan kelompok baru kalau ada yang akhirnya belum terbentuk kelompok. Karena kondisi tanggung tadi. Jadi sekarang saya kasih keleluasan kalian untuk memilih teman-teman kalian. Siapa yang mau berkelompok dengan kalian. Tapi kalau Bu, saya kesulitan nyari teman kelompok, mendingan ini aja deh ditentuin kelompoknya biar kami nggak repot nyari-nyari. Oke. Tapi kalau dari saya kelompoknya berdasarkan NIM. Udah itu aja. Sama, saya juga mau.
Ya, jadi biar nggak ada terkesan saya membantu memilih. Ya, jadi kalau dari saya berdasarkan NIM udah. Tapi kalau kalian monggo barangkali kalian sudah punya teman yang kalau kelompokan ini teamwork-nya bagus, kerjasamanya bagus, ini silahkan. Jadi saya kasih kesempatan untuk milih dulu. Gitu. Oke, kemudian apa ini baru masuk? Mungkin bisa kelihatan ya teman-teman semuanya on cam. Nah, bisa diaktifkan juga kameranya. Jadi tahu ya situasinya. Oke, nggak apa-apa, patah-patah sebentar ya, tapi dikondisikan dulu. Oke, itu gambarannya. Semoga dengan ini kalian dapat gambaran nanti akan berkelompok dengan siapa. Saya rasa ya udah bisa di off kan. Kalau mau di off kan, kalau mau tetap on juga nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan tugas kelompok tadi, setiap minggunya saya tetap akan minta situasi untuk on cam ya. Setiap minggunya. Jadi nanti disiapkan aja. Terus untuk kaitan tugas kelompok tadi, selain berempat, tugasnya di akhir ya, terutama bukan di akhir sih, setelah UTS. Saya akan minta dibuatkan proyek berbasis IoT. Ya, saya akan minta kalian buat proyek berbasis IoT. Ya, kalau bisa memang proyek dalam arti sebenarnya proyek ada alatnya. Pengennya sih ke situ, tapi nanti kita lihat memungkinkan atau tidak. Tadinya ketika kuliahnya mau diagendakan touring, saya sih sudah kayak siapkan komponen untuk bisa kalian lihat, oh ternyata bisa pakai alat pendukung ini gitu. Tapi karena kembali ke daring, mungkin simulasi deh atau cuman saya berharap setidaknya ada yang bisa mewujudkan gitu loh, tidak hanya sebatas simulasi. Cuma saya ngajarnya kan nggak simulasi ya, jadi harus simulasi karena kalau saya tunjukkan alatnya ini dipasang di sini kan susah. Ya. Tapi saya harap semoga ada yang bisa mewujudkan itu dalam memang bentuk device. Gitu. Nah, itu gambarannya. Meskipun nanti belum di akhir, saya nggak akan ngasih di akhir banget, di awal. Saya ngasihnya di awal duluan. Biasanya tugasnya kalau konsepnya seperti ini bertahap. Minggu ini selesaikan bagian ini, minggu kedua dikembangkan, ditambah ini, minggu ketiga tambahkan ini, dan seterusnya sampai nanti akhirnya saya harap di minggu ke-12 atau 13 itu sudah mulai bisa dipresentasikan. Jadi tidak dimulai di minggu ke-12, tapi sudah dicicil dari awal. Itu apa saya sih? Nah, kaitannya dengan itu, saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman semua yang ada di sini, ada gambaran tentang IoT nggak sih? Ada gambaran tentang IoT atau tidak? Saya sudah siapkan link. Nah, link Google Form, nanti silahkan diisi. Name, nama, terus kelas. Nah, kelasnya ini berarti kelas A. Kelas IoT-nya ya, bukan kelas bawaan awalnya itu apa. Kelas A. Kemudian ada 3 pertanyaan di situ. Pertama tentang semacam apa sih yang kalian tahu tentang IoT? Nggak usah searching. Apa yang kalian tahu aja. Kalau nggak tahu ya wajar. Kalau memang kita belum belajar IoT, mungkin IoT baru pertama kali dengar itu apa sih? Ya nanti kita akan bahas. Nomor 2, saya akan minta contoh penerapan IoT. Kalau kalian udah pernah tahu IoT atau pernah dengar nih, kira-kira contohnya apa sih? Gitu. Yang ketiga, sistem dari contoh tadi atau cara kerja dari contoh tadi itu menurut kalian seperti apa? Ya, ini bukan masalah salah benar. Saya cuma pengen semacam cek ombak aja, screening pretest. Sejauh sedini ini sudah punya bekal apa tentang IoT? Gitu ya? Oke, linknya saya bagi. Nanti saya kasih waktu sekitar 10 menit saja. Terus setelah itu sekitar jam berarti 14
20 deh, saya akan kembali menyapa. Kayak gitu ya, silahkan diisi. Saya tunggu hasilnya.
Oke, sudah selesai ngisinya? Cek, sudah selesai ngisinya? Gimana, gimana? Ini ada 55 orang loh, maksud cuma satu. Itu pun jawabnya dirinya lama banget. Yuk, yuk. Sudah, Bu, sudah. Udah, yang lain? Yang lain? Sudah. Udah, Bu, udah, Bu. Sudah, Bu. Yang lainnya lagi? Nah, Sudah, gitu. Bu, sudah. Oke, nah gitu. Jadi setidaknya berarti kita kuliahnya online ya, memang nggak ada yang on cam, nggak ada yang open mic, terus ditanya nggak ada yang jawab, kan susah menggali sebetulnya udah selesai apa belum. Tapi kalau offline kan enak, tinggal dilihat, oh iya masih ngisi, masih
masih stay di Google Form-nya bisa kelihatan langsung. Kalau begini kan saya nggak tahu. Jadi pertanyaan yang mungkin menurut kalian nggak penting bagi kami bisa jadi penting gitu. Karena hal ini bisa menentukan ini mau dilanjut atau ditahan dulu gitu. Masih memberi kesempatan untuk ngisi lagi atau oke kita lanjutkan ya. Tidaknya untuk itulah. Jadi di kelas manapun tidak hanya di saya bukan karena saya minta untuk direspon tidak, tapi etika kita komunikasi kan ya begitu. Masuk ya satu ngomong dicuekin kan gitu. Saya harap nggak seperti itu di kelas ini. Dan misalnya ditanya apa sudah, kalau kalian sudah lihat ke diri sendiri aja. Kalau pas saya sudah ya saya jawab sudah. Kalau pas saya belum Bu sebentar lagi. Jawab aja, nggak ada salahnya, nggak akan disuruh apa dihukum, nggak ada. Ya, jangan cuman bersuara di dua waktu. Satu ketika salam pembuka dan terakhir. Dah, jangan. Tapi waktu ditanya ya jawab. Ya, etika komunikasi kita begitulah. Jangan sampai kalian akan ketemu momen, kalian nanya, kalian butuh, sama orang itu dicuekin. Ya sama, ya. Ada 55 orang kok suaranya cuma satu orang. Suaranya cuma 5 orang. Yang lain kemana? Saya bisa berasumsi bahwa kuliahnya ditinggal. Nggak ada yang respon, kan gitu. Ya, kaitannya dengan tadi, termasuk yang on cam tadi. Kalau nggak, misalnya, kayak tadi dipanggil nggak ada respon, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa-apa. Itu hak saya untuk apa ya, semacam kasarnya ya, mengeluarkan dari kelas gitu. Kalau dari sini kan gampang, tinggal taruh aja waiting room selesai. Nanti silahkan live jadi lagi. Nah, termasuk misalnya presensi. Bentar ya. Saya lanjutkan. Nah, contoh, mohon maaf kan, ya namanya kita kuliah ya kadang-kadang suka ada noise, ada yang harus kita respon duluan misalnya. Mana yang urgent, mana yang bisa di pending dulu. Nah, sama, saya juga melakukan hal yang sama, saya konfirmasi sebentar ya. Ya kalau udah beres baru saya tinggalkan lagi. Nah, termasuk ketika nanti misalnya kalian kuliah nih ada urusan ke kamar mandi ke belakang, silakan pamit dulu gitu ya, pamit dulu. Biar apa ya, minimal misalnya saya tanya nih, Hamzah tahu nggak ini? Hamzah ada? Hamzah ada? Hamzah? Ada Bu. Ini contoh ya. Ketika direspon, oh ya kayak yang bersangkutan ada. Tapi kan kalau nggak direspon, kan kita nggak tahu, jangan-jangan hilang, kamera nggak ada, media nggak ada, gitu. Kadang-kadang ada suaranya ternyata lagi di jalan, ya, gitu. Jadi ya mohonlah kerjasama ketika waktunya kuliah diusahakan memang disiapkan untuk kuliah, ya. Misalnya kalian bosan kuliah di kos ya mampir ke kosan teman untuk kuliah bareng-bareng, nggak apa-apa, tapi ya disiapkan dulu sebelumnya gitu. Memang disiapkan untuk kuliah, ya. Nah, jadi misalnya lagi ada contoh kayak tadi, terus kalian harus ke kamar mandi atau harus ngapain, termasuk ini tugas ya. Saya tidak hanya di sini, pokoknya pasal saja pertama dan satu-satunya itu konfirmasi, udah. Apapun urusannya saya akan kembalikan ke pasal 1 tadi. Tugas. Saya kasih waktu 1 minggu. Oh iya, mungkin saya tambahkan dulu. Untuk tugas di saya biasanya default template-nya pokoknya, misalnya saya nggak info tugasnya berapa lama, berapa hari, itu artinya 1 pekan. Berakhirnya kapan? Di hari sebelum masuk perkuliahan. Jadi kalau kita kuliah hari Kamis, maka hari Rabu malam sudah tersubmit. Gitu. Biasanya saya nggak bikin tanggal deadline terakhirnya kapan. Saya seringnya nggak bikin itu. Jadi pokoknya defaultnya begitu. Jadi nggak perlu tanya lagi kapan. Kecuali saya infokan 3 hari, 5 hari, 2 hari nanti malam. Nah itu apa? Berarti deadline-nya beda. Tapi kalau nggak diinfokan seperti itu ya. Pokoknya berarti Rabu malam untuk kelas ini. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih.
iya ya nggak ada alasan tertentu, lebih ke e-learning ya. Ketika bikin tugas di e-learning kelas A, B, C, D, E tanggalnya itu kan beda-beda. Ribet ngapalin satu-satu. Oh ini yang kelas Kamis berarti tanggal sekian. Oh yang kelas C hari ini berarti sekian. Nah, jadi mendingan saya standarkan semuanya sama. Saya nggak akan menentukan tanggal terakhir dikumpulkan kapan di e-learningnya. Jadi nggak usah di e-learning masih lama kok nggak ada ketentuan ini nggak. Pokoknya di saya hari Rabu malam. Dah, karena ini kita kuliahnya Kamis. Itu sudah default. Terus kembali ke kaitannya dengan konfirmasi tadi. Kalau nih misalnya sudah ngerjain tugas, kemudian mau submit kok ada halangan, namanya halangan kita nggak pernah tahu ya. Silakan konfirmasi, silakan info ke saya. Kendalanya apa disampaikan. Saya akan bersedia membuka kesempatan untuk negosiasi extend waktu lagi. Extend waktu berapa? Bisa jadi hanya beberapa jam saja. Tergantung kendala saat itu apa. Kalau misalnya ya beda, intinya disesuaikan lah sakit atau misalnya ada saudara nikahan, itu kan kondisi yang agak susah ya. Tapi kan kalian di Jogja nih, udah di Jogja, jadi ya normalnya normal aja sih. Kalau misalnya toh di situ mati lampu sinyal nggak enak, tinggal pindah. Sekarang di era sekarang banyak tempat yang bisa dibilang sudah open lah, sudah open untuk kalian nongkrong sampai malam untuk ngerjain tugas bareng, wifi dan lain sebagainya. Itu masih possible banget untuk kalian lakukan. Jadi kalau udah waktunya ternyata nggak bisa, mau pindah dulu dan ternyata waktunya mepet sekali, silakan konfirmasi duluan. Jangan belakangan ya. Kalau di belakang namanya penyesalan. Jadi konfirmasi itu di depan ya. Gitu. Tapi kalau udah di belakang, ya namanya cuma sekedar berbagi cerita doang. Nggak ada kompensasi apapun. Ya. Jadi misalnya nih, ini sering ketemu, kalau misalnya udah waktunya kayak rekapan atau apa, ini kemana kok belum ngumpul tugas ini misalnya. Oh iya Bu, kemarin saya ini misalnya. Kemarin saya ada kendala begini. Kemarin. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Harus ditanya dulu. Nah, mestinya kan kayak gitu ya. Kalian sudah mahasiswa semester berapa? 4. Semester 4. Artinya kalian sudah ada di tengah-tengah perjalanan nih. Semester 1, 2, 3, 4 sudah di tengah. 5 nanti berarti sebentar lagi ke 5 sudah setengah lebih ya. Jadi ayolah bangun kemandirian, bangun kedewasaan cara komunikasi. Jangan nanti takutnya nggak selalu ada aja yang bilang takutnya nggak boleh. Ya, ini saya infokan di awal, konfirmasi. Makanya saya selalu kembali ke pasal pertama konfirmasi. Apapun diinfokan. Aturan ini berlaku juga untuk keadaan UTS dan UAS. UTS dan UAS. Nah, kurang enak apa? Jadi kalau masih bilang nanti takutnya nggak boleh, ya sudah. Saya akan tutup aturan itu, saya jadikan nggak boleh sekalian, sesuai yang ada di pikiran. Ya, di sini saya sudah open pokoknya. Saya sudah open sebesar-besarnya. Jadi kalau kalian menutup pikiran kalian sendiri karena takutnya, ya sudah, nggak usah sekalian. Yang nanggung resiko siapa? Bukan saya. Ya, jadi ayo manfaatkan momen-momen begini, tapi jangan untuk mencari kesempatan. Jangan untuk mencari kesempatan. Ini saya berlakukan hanya untuk kalau ada kondisi-kondisi yang memang perlu dikondisikan. Sekali lagi namanya halangan kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hari ini kalian punya kendala, bisa jadi besok saya yang ada kendala. Dan ketika saya ada di kondisi itu, sangat mungkin saya harus bahkan wajib menginfokan ke kalian. Kenapa? Kalau kalian nggak konfirmasi, ya resiko ditanggung kalian sendiri. Tapi kalau saya yang ngilang, kalian kena resikonya kan. Jadi saya juga harus mengkonfirmasikan. Misalnya kok keterlambatannya nggak wajar, ya saya minta tolong mungkin diingatkan. Bisa jadi saya lupa. Karena saya pernah lupa kalau ada kuliah. Kebiasaan saya itu nggak ada jadwal di jam 1 siang. Nah, giliran ada 1, saya lupa gitu. Jadi coba aja ditanyain ya, nggak apa-apa. Kemudian, urusan konfirmasi ini apakah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah dipahami Bu. Sudah dipahami Bu. Oke. Semoga ini bisa kita sepakati bareng-bareng. Jadi kalau misalnya nanti di akhir-akhir kok baru disampaikan ini dan itu, saya tidak
saya berhak untuk menolak. Bukan berarti saya pasti akan menolak. Saya berhak untuk menolak. Ya, bisa diterima, bisa tidak. Hal ini termasuk presensi. Ya, ini saya belum share presensi ya, sengaja presensi. Kalau saya ngasih kode presensi, biasanya saya info. Ini kode presensinya saya taruh di chat. Kemudian nanti di akhir kuliah, saya ingatkan lagi, ada nggak yang belum presensi? Ada yang nggak terkendala presensi? Kalau ada, yang saya minta adalah langsung disampaikan di situ langsung. Gitu, langsung disampaikan, biar saya kondisikan, mumpung masih di depan laptop, mumpung masih open SIA-nya, gitu. Jadi langsung dieksekusi, langsung bisa dikonfirmasi langsung. Nah, banyak kejadian ketika ditanya begitu nggak ada kendala. Giliran kelasnya sudah tutup, sekian menit kemudian mulai chat nih masuk, saya nggak bisa ini itu karena ini itu. Mohon maaf, kalau seperti itu saya tidak itu kembali ke hak saya untuk tidak merespon, gitu ya. Karena ya kalau udah beda urusan, ya susah. Harus ingat ini siapa, bolak-balik ini ya. Udah saya nggak mau ribet. Jadi sama-sama kerjasamanya apapun kita usahakan selesaikan langsung di kelas aja. Karena untuk jam presensi biasanya saya panjang. Ya paling pendek itu 20 menit lah, itu udah paling pendek. Kadang-kadang saya cuma ngambil ya angka yang paling gampang untuk saya set aja. Misalnya sekarang 20 ya gampang lah, nanti 55 aja nggak apa-apa. Itu kan lumayan panjang, 30 menit lebih. Gitu. Jadi rasanya aneh kalau misalnya presensi kelewat kok 40 menit, itu aneh gitu loh. Jadi makanya kenapa saya memilih untuk mengabaikan dengan alasan ya ini itu ya. Ya saya nggak tahu. Tadi kuliah ada ini itu ya, nggak konfirmasi kan gitu ya. Kembali ke pasal 1 tadi. Kayak begitu aturan main dari saya. Terus, nah untuk materi di e-learning, habis ini saya akan kasih kode e-learning. Saya nggak akan share materi satu enggak. Di sana akan saya kasih satu link yang mengarah ke folder saya, folder materi. Jadi saya update-nya cukup di satu folder ya, otomatis di link kalian juga akan update. Kenapa? Ya karena IoT kan ada beberapa kelas. Agak repot kalau saya harus update di satu. Nanti kalau materinya update di sini saya update lagi. Jadi ya udahlah, saya kasih satu drive, taruh di situ, kalian aksesnya dari link. Jadi di e-learning tidak akan banyak perubahan ini dan itu, kecuali kalau penugasan ya udah saya taruh di sana. Kalau penugasan mau nggak mau ya memang harus di satu kelas. Gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya kalau tugas di saya, kalau ketemu ini semoga nggak ketemu ya, karena berbasis project harusnya tidak ada project yang sama. Itu aja sih yang saya harapkan. Sampai sini ada mau tanyakan dulu, sambil saya siapkan code link untuk e-learning biar nggak nyasar. Oke, ini kelas ya. Mau nanya dong, kalian kuliah online tuh capek nggak sih? Apa, Bu? Kalian kuliah online itu capek nggak sih? Enggak, Bu. Capek katanya, Bu. Duduk. Di kelas juga duduk loh, sama aja. Kalau di rumah kan bisa tiduran. Kira-kira lebih atau ada nggak yang sudah terlanjur enak dengan kuliah online? Saya pengennya malah online aja, Bu, nggak usah offline. Repot, harus mandi, harus siap-siap, harus dandan, harus. Ada nggak yang udah kayaknya online aja deh udah gitu? Ada nggak? Sudah terlanjur nyaman gitu? Ada nggak? Atau emang udah terlalu semangat kuliah luring? Terlalu semangat kuliah luring, Bu. Tenane. Kecewa, Bu, di PHP-in, Bu. Ya, yang nge-PHP-in tuh yang Omikron tuh.
yang pada piknik-piknik keluar, yang pada kabur karantina, yang pada positif tapi jalan-jalan. Ya, mangga e-learningnya IOTA untuk enrollment-nya. Nah, kalian kan udah di kosan ya, udah nggak di rumah. Kalau di kosan kan mau cari makan ya harus keluar. Kadang kalau nggak ada temennya nggak semangat. Kalau di rumah butuh ya udah mau lapor jam berapa aja semuanya ready. Nah, jadi ketika kalian di kosan jaga kesehatan, jaga makan, jaga istirahat. Usahakan kalian kenal kanan kiri kalian. Jangan seegoisannya berangkat pergi pulang ke kosan tidur udah. Kalau bisa ya sapalah teman kanan kiri. Kenapa? Ya karena keluarga kalian kalau di kosan ya orang-orang yang di kosan gitu. Meskipun kehidupannya individu, tapi ya sosialnya tetap jalan lah. Minimal kalau ada apa-apa, siapa yang menolong pertama ya teman-teman kanan kirinya lah. Ya, termasuk misalnya kalau kalian kok kayaknya dari pagi nggak pernah kelihatan, ya mungkin cek-cek lah, diketok misalnya, disapa, ada orang apa enggak gitu. Jangan pergi atau ternyata dianya sakit kan kita nggak tahu ya. Jadi rasa empatinya dimunculkan. Jangan seegois untuk ya udahlah yang penting saya nggak ganggu, enggak gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalian tetap butuh orang lain yang ada di sekitar kalian. Pernah kejadian anak kosan, anak UTW juga sakit nggak ketahuan. Terus ya kalau dia sakit dia pergi beli obat sendiri, terus masuk kamar, habis itu udah ya temannya taunya sakit makanya normal nggak keluar. Tapi lama-lama kok kayaknya nggak wajar ya, biasanya nggak begini gitu, dicek ya mohon maaf ternyata orangnya udah meninggal. Udah tahun lama lah. Ya, jadi jangan-jangan kenapa atau ya dipastikan aja lah ya kayak itu. Nah selanjutnya WA group sudah, Google Form sudah, e-learning sudah. Kemudian saya ingin sampaikan pembahasan materi kita satu semester ini kira-kira apa sih? Penilaian. Biar nggak jadi pertanyaan, apa aja sih yang dilihat di perkuliahan ini? Nah, untuk silabusnya, ini pembahasan materi kita untuk satu semester ini, yaitu dari kenalan IoT, diharapkan kita tahu jaringan IoT itu topologi jaringannya, kemudian device-device yang dibutuhkan, sensor, interkoneksinya, terus storage secara cloud, kemudian contoh-contoh penerapan. Contoh-contoh penerapan ada, ya paling dekat di kehidupan sehari-hari sih lebih ke smart home. Terus kalau apa ya, nggak cuma smartphone, sekarang sudah kayak semacam mulai memasyarakat. Gimana caranya penerapan IoT di masyarakat, kemudian sampai ke skala industri besar pun sudah mulai melirik IoT. Kenapa? Ya karena kemudahannya. Gitu. Nah, cuman gini ya, saya itu agak ada semacam punya kepinginan. IoT kan ini kita di sini based on teori ya sebetulnya, cuman kayaknya agak eman-eman aja kalau hanya manut di teori. Nah mungkin ini mungkin ya, tadinya ketika luring nih saya sudah siapkan saya semacam perangkat untuk itu, untuk merangkai, tapi karena kembali ke daring jadinya simulasi. Nah kemungkinan teorinya, porsi teori bisa agak sedikit saya kurangi, kemudian kita sambil nyoba yang simulasi embedded-nya. Kenapa? Karena kalian kan nggak dapat mata kuliah embedded ya. Sedangkan untuk membangun itu butuh gitu loh, butuh perangkat-perangkat itu gitu. Jadi saya minta izin untuk mungkin agak bergeser, tidak semuanya murni teori, tapi nanti kita lihat sambil jalan apakah memungkinkan atau tidak, gitu ya. Karena tetap ini menjadi porsi kewajiban yang harus saya kasih gitu. Nah, kemudian nanti kalau nggak sampai ke sana, ya bisa jadi proyeknya basisnya lebih ke rancangan kalau tidak memungkinkan untuk ke implementasi. Gitu. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ada 4 capaian. 2 capaian untuk pra UTS, 2 capaian untuk pasca UTS. Nah, untuk yang pra UTS ini apa? Ada memahami IoT,
kemudian mengidentifikasi sensor. Ini capaian yang pertama. Diharapkan dengan ini kita sama-sama tahu IoT itu sebetulnya cara kerjanya gimana sih secara umumnya. Kemudian kalau ada kasusnya, ada permasalahan, kita bisa mengidentifikasi nggak kira-kira kalau begini sensor apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, itu untuk capaian pertama. Capaian yang kedua, diharapkan kita tahu selain sensor, perangkat keras apa aja yang dibutuhkan di sini. Gitu. Kira-kira perlu apa? Kemudian perlu berapa banyak misalnya. Terus bagaimana koneksi antar perangkatnya tadi. Nah, itu untuk capaian di semester UTS. Gitu. Nah, kemudian yang pasca UTS nanti sudah lebih ke sudah tidak, kalau yang ini tadi lebih ke bisa dianalisis ya, analisis kebutuhan, tapi ketika sudah di pasca UTS, saya harap sudah mulai bisa diimplementasikan rancangan-rancangan tadi. Nah, rancangan tadi implementasinya di mana? Di rancangan jaringan masih di rancangan jaringannya, karena IoT tetap ini ya, tetap berbentuk jaringan ditambah topologinya, bukan topologi, tapi kalau yang jaringan komputer itu kan topologinya ya seperti biasanya ya. Nah, ini bagaimana cara kita merancang topologi kalau pakai jaringan. Kemudian kalau memanfaatkan semacam penyimpanan berbasis cloud, itu nanti rancangannya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah merancang IoT-nya, sistem IoT-nya. Gitu ya. Nah, itu target terakhir. Seperti tadi saya bilang, diharapkan minggu ke-12 atau 13 lah itu sudah bisa nyicil presentasi. Soalnya kalau mepet di pertemuan terakhir, takutnya nggak cukup. Gitu. Jadi di bagian awal, kalau bisa ya teori sambil saya sampaikan sisi embedded-nya seperti apa. Nanti di akhir, teorinya tetap jalan, sedangkan kalian sambil merancang proyeknya. Nah, yang terakhir, teori tetap jalan sambil sekalian presentasi. Gitu. Terus, ini capaiannya. Oh iya, karena berbasis capaian, jadi biasanya soal-soal ini akan diarahkan ke capaian-capaian tersebut. Nah, sangat mungkin satu soal itu terdiri dari beberapa capaian, atau satu soal satu capaian. Satu assignment, satu capaian. Nah, kalau kasus seperti misalnya ada satu tugas, itu di situ ada beberapa soal mencakup beberapa capaian. Usahakan semua soal dijawab, jangan ada yang dikosongi. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, saya kasih contoh, ada 4 soal. Soal pertama 2, 3, 4. Soal 1, 2, dan 3 itu mengarah ke capaian 1. Nomor 2 mengarah ke capaian 2. Kebetulan nggak bisa jawab nih, bingung. Oh, udahlah mending dikosongin, toh yang 1, 2, 3 udah saya kerjain. No. Jangan seperti itu. Karena bisa jadi satu capaian yang kosong tadi itu adalah satu capaian di situ. Misalnya capaian 2. Nah, artinya kalian sudah menghilangkan peluang untuk skor di CP2. Gitu ya. Jadi usahakan tetap dikosongi. Tetap diisi, jangan sampai kosong. Karena kebanyakan protesnya tuh gini. Kenapa nilai saya segini padahal saya di semua tugas saya ngumpul. Ngumpul nggak? Iya ngumpul. Tugas 1 ngumpul. Tapi capaiannya tidak diisi. Itu capaian 2. Di soal itu nggak diisi. Jadi kami nggak bisa scoring di capaian 2. Gitu ya. Jadi ini nggak berlaku di sini aja, tapi di semua mata kuliah, karena kita sama-sama nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu apakah di soal itu nanti pengarahnya kemana. Kalau di tugas-tugas biasanya nggak begitu kelihatan sih. Makanya di sini kenapa disampaikan capaiannya apa aja. Jadi kalian mungkin bisa mengira-ngira sendiri. Kemudian kalau di UTS UAS, nah itu baru disebutkan ini capaian berapa. Soal ini capaian berapa, bobotnya berapa, itu sudah sangat jelas. Gitu. Oke, ini pembahasan materinya. Saya tidak bagi file ini, cuman biasanya capaian harian, misalnya di pertemuan 1 targetnya apa, pertemuan 2 targetnya apa, itu sudah target-targetnya. Biasanya itu saya kasih di PPT-nya. Oke, sebentar.
Oke, jadi biasanya di PPT-nya itu saya taruh hari ini targetnya kita ngapain itu. Biasanya saya taruh ya. Kenapa biasanya ya kalau lupa ya wis. Oke, itu. Nah, hari ini saya belum apa ya, lebih menekankan ke aturan-aturan main tadi sama apa yang perlu kalian tahu. Nah, ditambah jadi biar nggak kosong banget, saya sudah menyiapkan 2 video tentang contoh implementasi IoT. Video pertama contohnya lebih banyak ke implementasi IoT di kehidupan sehari-hari. Tadi kan kalian sudah ngisi tuh form. Nah, dengan video ini saya harap ada perbedaan pandangan tentang IoT. Misalnya bukan perbedaan sih, lebih ke penambahan informasi kaitannya dengan IoT tadi. Ntar saya siapkan videonya. Oke, nanti yang di contoh kedua, karena pada video di contoh kedua ada contoh gambaran penerapan IoT di dunia industri. Dengan ini saya harap kalian lebih punya gambaran. Pertama nanti jangka dekatnya adalah saya nanti mau bikin project apa sih, gitu ya. Oke, saya izin share untuk muter videonya. Nah, biasanya selama kuliah online ya, saya kuliahnya memanfaatkan referensi-referensi dari video dari luar. Saya nggak bisa bikin video sendiri, saya nggak bisa animasi, saya tuh nggak suka animasi. Jadi saya pakai yang sudah ready aja untuk saya share. Tapi saya tetap akan dampingi pemutaran video, nggak akan cuma saya kasih link di grup WA, silakan disimak sendiri, enggak. Saya tetap akan dampingi. Kemudian kenapa videonya saya tentukan dan tidak saya bebaskan, biar kita punya satu pandangan yang sama, ya. Biar kita punya satu objek lihat sama. Nah, masalah cara pandang ya oke lah, beda-beda. Objek yang kita lihat sama aja bisa menghasilkan persepsi beda-beda. Bagaimana kalau langsung saya bebaskan? Nah, jadi kemungkinan setiap minggunya akan seperti itu. Nggak cuma saya nyari video dari luar, bahkan karena di sini kebetulan saya pegang IoT untuk beberapa kelas dan ini jatuhnya di kelas hari Kamis. Yang sudah saya lakukan adalah di kelas pertama saya kuliahnya live, saya record, ulang-ulang terus. Ya, tapi sekali lagi tetap akan saya dampingi. Gitu, saya nggak akan ninggalin kalian Zoom tak tinggal pergi alam muter video ini, enggak. Saya biasanya tetap stay di situ. Oke, begitu informasi kuliahnya. Kita putar videonya ya. Rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh, atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi. Kok bisa? Bagaimana caranya? Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, perangkat, dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat IoT lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya seperti 192.168.8.1.
sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit. Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat dikoneksi ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanak nasi yang telah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor, salah satunya sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke dashboard pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Itu tadi video yang pertama, video contoh penerapan IoT. Dari smart home aja banyak yang bisa diterapkan. Untuk pintu, untuk lampu, untuk tadi yang alat masak gitu ya. Nah, kemudian video kedua saya siapkan dulu. Bentar. Untuk video kedua, oke, saya share lagi. Oke, mari kita simak bareng-bareng. Internet of Things, atau yang biasa disingkat IoT, kalau kata terjemahannya Mbah Google sih artinya Internet Hal. Hal apa mas maksudnya? Jadi ini, IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia, yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda. Benda dengan benda seperti sensor, robot,
platform, cloud, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, sampai smart factory. Dari mobil tanpa pengemudi, sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya, segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan terutama internet adalah Internet of Things. Baru sekarang, IoT banyak diperbincangkan. Kenapa yo? Mau tahu kan? Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya tetap kasih tahu, daripada saya kasih tempe. Kenapa baru sekarang? IoT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini, akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau Palaparing udah beroperasi 100%, dan ditambah hadirnya high throughput satellites atau satelit multifungsi berkecepatan tinggi. Penetrasi internet yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat elektronik berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung dengan internet. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal, atau yang disebut Internet of Things. Tujuannya hanya satu, membuat pekerjaan kita jadi lebih efektif, mudah, dan efisien. Mungkin ada nih Sobatkom yang rumahnya dipasangi kamera pengawas atau CCTV, terus ngawasin keadaan rumahnya lewat ponsel pintar. Artinya, kamera CCTV Sobatkom terhubung ke internet dan bisa diakses di ponsel. Ini juga sudah termasuk IoT loh. Atau mungkin Sobatkom punya remote AC pintar, yang kalau udah deket rumah, remote-nya akan otomatis nyalain AC di rumah, biar pas Sobatkom sampai, ruangan udah dingin. Dari mana si remote tahu kalau Sobatkom udah mau sampai? Dia minta keterangan lokasi ke ponsel pintar Sobatkom, jadi tahu Sobatkom udah mau sampai atau belum. Atau kalau Sobatkom lupa matiin AC, si remote pintar ini bisa disuruh matiin AC dari kantor atau kampus, atau saat Sobatkom masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi, semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh jika sudah terhubung dengan internet. Itu baru di rumah. IoT juga bisa digunakan misalnya di bidang agrikultur. Ada robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, yang memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada robot yang bertugas membunuh gulma dan hama, yang memulai patroli jika survei udara dari drone pintar menunjukkan ada tanda-tanda serangan hama. Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Sobatkom kepikiran nggak? Emang ini semua di Indonesia udah bisa diterapin? Emang bisa gitu? Ngubung-ngubungin HP ke kulkas, ke mesin kopi, ke orang-orangan sawah? Ngubungin dia aja susah banget aku tuh. Bisa dong. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dengan dikeluarkannya Permenkominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin kelas penggunaan frekuensi untuk Internet of Things. Ada 3 hal yang jadi perhatian utama pemerintah tentang IoT, yaitu penetapan spektrum frekuensi, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi, serta mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau Device, Network, dan Application dalam penerapan IoT. Kebijakan IoT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IoT di Indonesia, baik bagi IoT makers, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IoT untuk semua sektor. Nah, gitu Sobatkom, penjelasan tentang IoT. Semoga dapat menambah wawasan dan semakin tercerahkan. Kalau kurang cerah, menambah wawasan dan semakin cerah. Kah? Gitu? Itu yang terakhir dari saya. Oh, masih ada lagi yang paling terakhir. Saya lupa kode presensi. Silakan ditunggu sebentar. Saya mulai ya nyari-nyari gambaran mau tentang apa sih nanti tugas proyeknya. Kelas A. Oke, itu kode presensinya. Silahkan lakukan presensi sambil saya tutup. Nanti kalau sudah bisa presensi, boleh meninggalkan Zoom. Tapi kalau terkendala, kita bereskan dulu. Oke, gitu. Saya tutup dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.